الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Yang terakhir lupa kami sampaikan Bapak Ibu, terkait dengan beberapa kali kita libur pengajian terkait dengan meninggalnya salah seorang anggota kita di Barisan Hizbullah, maka berdasarkan hasil musyawarah para pimpinan kita di Pondok Pesantren dan pengurus Majelis Taklim, munara sematon nyarinta mati jelurbu, maka pengajian itu dipindahkan ke hari Kamis dari aturan libur. Nah, jadi kadang kali untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu, ketika ada anggota kita yang meninggal dunia yang ada di wilayah Kecamatan Sembalun meninggal pada hari Rebo, kemudian dimakamkan setelah sholat asar, maka pengajian kita liburkan dan kita pindahkan ke hari Kamis kalau bertepatan pada hari itu ada anggota kita yang meninggal dunia. Demikian, dan mari kita dengarkan bersama pengajian yang akan disampaikan oleh Mukarram Wafatan Guru Haji Abdul Malik Perumbuk Pesenan. Bagi Bapak Ibu, para wali santri, penjengokan pada hari Minggu. Ya, silakan sekalian. Demikian, dan mari kita ikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Mukarram Wafatan Guru Haji Abdul Muhaimin Kiha SPD As-Solati. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pembina, pengurus, pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, rekan-rekan pengasuh yang alhamdulillah sekarang semakin bertambah pengasuh kita di Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun untuk mengayomi anak-anak kita yang dipondokkan. Insyaallah ke depannya akan terus kita tambah sesuai dengan jumlah santri dan santriwati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu tercurahkan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah seminggu yang telah lewat, pengajian kita diliburkan karena ada kegiatan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Maka pada sore hari ini dan kedepannya insyaallah sebagaimana pengumuman yang telah disampaikan tadi, bahwa kalau ada acara layatan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon di hari Rabu khusus di Sembalun, maka secara otomatis pengajian majelis taklim hari Rabu dipindah ke hari Kamis, supaya itu kita maklumi bersama. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kabar gembira kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang selalu tergerak hatinya melangkah untuk menuntut ilmu, mengerjakan amal-amal saleh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memperbaiki kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar disampaikan oleh para guru, para masyayikh, para dai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyi wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang beramal saleh di atas dunia, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan ia termasuk orang-orang yang beriman, maka janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikannya kehidupan yang bahagia. Percaya atau tidak ibu-ibu? Percaya, harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang rajin, yang tekun, yang gemar beramal soleh, yang gemar berbuat baik, Allah akan jadikan hidupnya bahagia. Yakin itu Bapak Ibu sekalian. Sebahagia-bahagianya orang kafir,
sebahagia-bahagianya para pemaksiat demi Allah, kalaupun mereka bahagia sebatas di dunia saja, tetapi kelak di akhirat tidak akan ada namanya kebahagiaan. Jangan menyangka Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir, orang-orang pendosa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin lewat media sosial kita melihat mereka dengan kekayaannya, dengan fasilitas yang mereka miliki terlihat bahagia. Tetapi yakin tidak ada yang mengalahkan kebahagiaan orang beriman yang gemar beramal soleh. Yakin itu Bapak Ibu sekalian. Nih adik-adik, jangan sangka anak-anak di luar sana yang tidak memperhatikan agama, yang tidak melaksanakan kewajiban sholat dan lain sebagainya mereka bahagia. Yang bebas memegang HP, bermedia sosial dan lain sebagainya, jangan kira mereka selalu bahagia. Tidak pernah. Demi Allah, jauh lebih bahagia kita sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, dibandingkan mereka yang tidak menjadi santri. Ya, yang nakal maksudnya. Artinya tidak menjadi penentu juga. Santri itu lebih rajin dari orang yang tidak mondok. Kita tidak berani juga mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, potensi untuk beramal soleh itu lebih besar ada di pondok. Lebih besar ada di pondok ketimbang berkehidupan bebas di luar. Maka adik-adik sekalian, jangan pernah merasa susah, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa berkecil hati gara-gara kita mondok. Justru kita harus bangga setiap hari kewajiban kita selalu terpenuhi. Sunnah-sunnah Rasulullah selalu kita kerjakan. Demi Allah, Allah telah berjanji dalam Al-Quran, orang-orang yang bergemar beramal soleh itu akan Allah berikan kehidupan yang bahagia. Yakin atau tidak Bapak Ibu? Yakin, harus yakin. Wala najziyannahum ajrahum, kata Allah, dan kami akan berikan mereka balasan berupa pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sila Bapak Ibu sekalian, mana-mana amal soleh kadi gawe tah, jauh balasan Allah lebih indah, lebih baik dari itu semua. Maka jangan pernah merasa rugi ketika kita menyita waktu kita untuk berbuat baik. Jangan pernah merasa kehilangan sesuatu ketika kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, profesi-profesi kita hanya gara-gara menghadiri majelis taklim. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian. Justru kita harus berbangga dan berbangga. Sering kita sampaikan ungkapan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan bahwa pahala kebaikan itu akan tetap ada walaupun orang yang melakukannya merasakan lelah. Mendak lelah tersembahnya, mendak lelah tetokol ngaji, ya sampai sakit keng. Ara kita ketu polong keketut nang ngone tetokol ngaji. Kalau kakak, darah Bapak Ibu sekalian, anda karena 4 jam mampu sila. Kenapa dengan sakit ketut gara-gara nang ngaji? Tetapi ingat, lelah yang sedikit itu yang tersisa hanya pahala dan kenikmatan yang akan kita jumpai kelak di hari akhir. Sedangkan dosa Bapak Ibu sekalian, walaupun orang nikmat melakukan dosa, nikmat meminum minuman keras, nikmat berzina, nikmat ini dan itu, tetapi yakin nikmat itu hanya sebentar, yang tersisa hanya siksa dan dosanya saja. Enggak sisa. Ya narak lain saja. Dosa siksa. Ampun di dunia dan akhirat. Siksaan dunia pun akhirat. Dende jangan mengira Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang kita lakukan selama ini tidak ada siksanya di atas dunia. Pasti ada siksanya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, setiap dosa, setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti ada balasannya, walaupun datangnya 40 tahun ke depan. Iya.
Oleh karena itu, jangan pernah tertipu ketika kita melakukan dosa, kemudian tidak melihat efek dari dosa itu, tidak melihat hasil dari dosa itu. Kan kadang-kadang orang berbuat dosa, no aku doang nih gawe dosa, seperti kejadian di Gempah yang sudah kita sampaikan itu, aku doang mabuk, aku doang masih jual padai tabarang tu pacu nuka. Oke, bisa jadi ia belum melihat siksa dalam jangka waktu yang dekat. Setelah ia mengerjakan maksiat, karena melihat tidak ada bahaya dari maksiat itu, akhirnya man ya, gawe dosa, mai idapna. Aro masih jua ya na azab aku li Allah Ta'ala, masih jua ya kuah kecelakaan, masih jua serengku sugi, masih jua serengku senang. No dengan pacu no doang kita sensutahna. Itu lekakna berotang. Bisa. Oke, bisa jadi seperti itu. Justru ini lebih parah Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dalam agama dinamakan dengan istidraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur. Jadi ngembeang naita alurang wakah. Mun mara ita aja alurang aja lu. Kali 2 kali alurang, 3 4 kali alurang, 5 6 alurang. Jemaah. Pada suatu saat ia akan menjumpai bahaya dari dosa yang ia lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, pesan Imam Hasan Al-Basri kepada kita semua, jangan pernah tertipu dengan dosa yang engkau perbuat lalu engkau tidak melihat bahaya setelah engkau melakukan dosa itu. Bisa jadi bahayanya, siksanya datang setelah 40 tahun kemudian. Itu tuang. Kan ya tawah berpikir Bapak Ibu sekalian, kesusahan-kesusahan, masalah-masalah mungkin indaita selama ini ya tawah ngembaliang ya sang bekas dosa jangan gawe kulai, jarang kita berpikir ngeto. Diminta dait masalah aja langsung gremon, langsung mengeluh tanpa kita pernah terpikir bahwa di waktu lalu kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tersuuzon pendiri tah. Harus tersuuzon. Bun temu masalah, bun temu musibah, bun tendait apa nu kabasan tutua nu sangkakala kinu kan. Sangkakala ya wah. Sangkala pati. Tuduh diri tah. Sangka diri tah dengan sangkaan yang lengi. Astagfirullah, sang ya jana buatku jumpa dengan nilai nu. Sang ya jana buatku mau bancus panjun dengan nilai. Sang ya jana bekasku nginjat-nginjat langsunan dengan nilai. Sang ya jana bekasku gibah dengan nilai. Nangetulit nyangka diri ta. Sehingga kita terus berbenah diri, terus memperbaiki diri. Dendik dimin musibah, gremon, isinya mengeluh. Kemudian semakin malas ibadah, menyalahkan takdir Allah. Wah, bahaya nih ke Bapak Ibu sekalian. Iya sikapkan deh untuk masalah, untuk kesusahan, curigain diri tah. Jangan-jangan di waktu yang lalu kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke ayat yang tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi Allah menjanjikan kehidupan yang baik dan pahala yang jauh lebih baik dari amalan yang kita lakukan. Ya bagi siapa Bapak Ibu sekalian? Bagi orang yang gemar beramal soleh, ngaji, beramal soleh, gontong royong untuk masjid, madrasah, fasilitas umum, amal soleh. Banyak kok amal soleh itu Bapak Ibu sekalian deh. Magawean pun madrasah, merikik leluangan, merikik ledang, jangan kira itu bukan amal soleh. Nyampu nih tukang-tukang nu datang secara lo madrasah, ya tahu nyambung pipa soalnya itu nih. Kadang-kadang wana tai sai ja aropu yang kami bangsat odir. Tahu ngeruru iya. Kadang-kadang na masuk angin dan dah la ilaha illallah. Nang katutan telepon nu nangangkat, telepon nu bangkat, telepon arau kakah. Babaya aja kanti. Marak luwe apa aja ini. Makanya amak-amak tiang, paman-paman, kakak-kakak, jangan sungkan datang ke madrasah. Apa aja bau gawe-gawe.
kalau ada waktu luang. Itu semua amal soleh, itu semua adalah amal jariah yang kelak kita akan jumpai ketika kita telah meninggal dunia. Ya para marak beling bro. Dekat-dekat mereka ledang, mereka saluran pembuangan air bebaya. Amal soleh doang nih ke. Serius Bapak Ibu sekalian. Jangan menyangka bahwa amal soleh tersembahyang, terpuasa, terlalu layatan. Enggak. Enggak, banyak model amal soleh itu Bapak Ibu sekalian. Yang pok nih mekanik pondok nih tahu-tahu bener nukang-nukangin. Ini parap-parap loh pondok. Timbang putang adu tukang pira ongkosnya aja lo karo belah. Coba. Ya Allah kan kasihan potensi jamaah jadi tukang. Nggih sang enggak nah lele temu pahala ya aja tahu lain kan. Nggih. Ini pesan kepada semua ama-ama tiang, bapak-bapak, kakak-kakak jarin teh mama. Terutama itu tukang datang kalau madrasah, selalu roja-roja, lihat kegiatan anak-anak mengaji. Insyaallah tenang ku aten tak ketimbang tak lalu ya nakeruan, deh. Timbang tak lalu ya roja-roja begibah. Saria sudah datang madrasah. Kita arwan madrasah, sang anak terong Acehnya tukang priat, sang anak limona, sang meni abuik, lalu mait loh na tuan nama. Lu inge. Wah, lu doang pekerjaan. Yang kadang-kadang mohon maaf santri yang dah kadun keluar kadang-kadang medek nyenterang meni karena kurang kita pun madrasah. Ustadz lagi kita suruh kadang-kadangnya karena ngajarang. Sementara kebutuhan yang lain sangat banyak gitu. Jadi mohon maaf ina amaun pe kita salah saya santri entah keluar bandar nape kita aja nonowah meri AC itu kah? Ambuk tembeng ya keluar gitu. Tentunya kita berikan syarat kalau keluar dengan cara yang rapi, tidak dengan cara ngebut-ngebutan dan lain sebagainya, mbak dinta doang babayang gitu. Itu amal soleh Bapak Ibu sekalian. Jadi amal soleh itu sangat luas. Ya, di samping kewajiban pokok kita, ada banyak amal soleh yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita harus yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlapu ta milih hidup bahagia Bapak Ibu sekalian. Ya narak dengan milih hidup susah. Ya narak dengan milih hidup sulit. Ya narak dengan milih hidup melarat ya nara. Semua kita ingin bahagia. Satu kata kunci untuk hidup bahagia disebutkan oleh Allah. Dengan apa? Amal soleh. Amal soleh Bapak Ibu sekalian. Yang wah, ulang malik. Dendek merasa rugi nyita waktu tanggawe kebaikan. Dendek baik Bapak Ibu sekalian. Merasa rugi pegawaian tan tinggalah tan dendek. Bangga beramal soleh Bapak Ibu sekalian. Bila perlu 2 jam tengah haji. Ada lah banyak nang katolal kira-kira lah gitu. Kira-kira. Kan itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa setelah salat dan di waktu-waktu yang lain. Apa doa anda Bapak Ibu sekalian? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari api neraka. Ya, doa anda ini. Kumpi cara hidup bahagia, pertama ingat-ingat beramal soleh. Yang pok ciri-ciri Bapak Ibu sekalian, orang yang hidupnya bahagia, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau adalah taufiquhu lit-ta'at. Orang itu mendapat pertolongan untuk mengerjakan kebaikan. Ia tanda dengan hidup bahagia. Bunna mau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gemar semangat nggawe kebaikan. Ini kita tanda dengan bahagia nih ke Bapak Ibu sekalian. Sebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Di antaranya ciri-ciri orang yang bahagia juga kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah ia atau orang itu mampu merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Niki ciri-ciri dengan bahagia. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus gemar melakukan kebaikan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Arenja kita jari manusia ini sebagaimana yang sering kita sampaikan kan, diminta mati kan ya nantah mati doang. Setelah mati pun masih terlalu banyak urusan. Bahkan kalau hitung-hitungan, ina ama sekalian, menda hitungannya dunia nikah. Menda. Yang lama itu adalah di akhirat nanti. Banyak tahapan-tahapan, banyak fase-fase yang akan kita lalui setelah kita meninggal dunia. Yang pertama, setelah meninggal dunia, kita akan menghadapi tahapan kubur yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alam barzakh. Barzakh itu adalah pemisah antara dua kehidupan. Kehidupan dunia bareng kehidupan akhirat. Apa tegawe dalam kubur Bapak Ibu sekalian? Nganti jelo kiamat. Piran jana datang jelo kiamat yang kolan tembang kitang terus. Jadi nganti doang kita dalam kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka para manusia itu terdapat alam barzakh. Apa alam barzakh, Bro? Alam kubur nih. Barzakh itu artinya alam kubur, pemisah antara dua kehidupan. Kehidupan dunia bareng kehidupan akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Yang pokoknya lelah dengan ilwe dosana nu nganti kiamat dalam kubur. Tahu gini ya lelah nganti sambil pantok oleh malaikat masalah nikah. Ampu ar nganti nenejak la ilaha illallah. Sekat dengan betah nganti deh. Yang sering kita dengar ya pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Lelah kita nganti ini. Ini tangumi umpu endah. Ijal ita. Ayo aro kakak tatong tagawe. Bagaimana Ibu sekalian? Kalau kita menunggu hari kiamat dalam kubur, kita seorang pendosa, kita seorang pemaksiat, di alam kubur sambil menunggu kita mendapat siksaan, kita mendapat himpitan kubur, kita dipukul oleh malaikat, kita digrogoti oleh ular dan binatang-binatang yang lain. Ampo dekun Bapak Ibu sekalian. Aran daluwe dosa anta pun dunia ni ke ngone dekun hidapna malik dalam kubur no. Bayangkan bunteng anti sambil moteng arah jam doang ya nak kolan tetokol misalkan. Aro kakak panggal mar apah ja ni nentah. Begoyon tenganti sambil kepah kemalik. La ilaha illallah. Beda halnya dengan orang-orang yang gemar beramal soleh di atas dunia. Jemaah pun dalam kubur nanti jelo kiamat selalu mendapat nikmat kubur. Deh pagi siangnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang mukmin itu diperlihatkan surga. Pagi diperlihatkan surga, sore diperlihatkan surga. Pun demen dengan beriman ya dalam kubur. Dengan beriman dipacu lagu deh. Pagi sore ngembeng yang kita duan surga. Ya ginaleka soal. Wah, senang dengan beriman pacu jak nganti pen dalam kubur. Piran-piran jolo kiamat non dara masalah. Soalnya senang kan nganti kan? Lagu nepo dengan nganti sambil dek-dek nenek jak bah. Ijal sedang piran ke jolo kiamat ini datang. Bayangkan kumbelelah nanganti dengan wahmati ribuan tahun yang lalu. Kah? Kumbe 1000 tahun yang lalu na mati. Si utawan dalam kubur nganti jelo kiamat ya pun ada datang nih ke. Ampun dah pekel kehidupan dasar dunia la ilaha illallah. Ya tetawang wah sengsarana pan dalam kubur. Dan kita yang dah halaputan ini kan gintang halamin ya Bapak Ibu sekalian. Maka gemar-gemar beramal soleh Bapak Ibu sekalian deh. Dunia akhirat ginambang kita kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam kubur, kita sudah berada di kuburan Bapak Ibu sekalian, barulah akan terjadi tanya jawab di dalam kubur.
Ya, dan dijawab oleh malaikat yang mendatangi kita. Kemudian ditanya seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita hafalkan. Setelah ditanya, tergantung wah makin. Jarak nanya ita lihat malaikat ada dua kemungkinan. Entah ginta mau nikmat kubur, atau sebaliknya entah ginta mau siksa kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka orang-orang kafir dan orang mukmin yang pemaksiat pagi dan sore. Neraka doang penggitana. Neraka doang penggitana. Pagi sore. Kah, kumbe saranta betah nganti jelo kiamat. Pagi sore ta tangembeng manto pon layar kaca, bata to kerja goib ini kan. Perkara goib ini, dan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang menjelaskan tentang hal itu. Kah, kumbe kira-kira Bapak sekalian. 5 sore pergi tangin ita angkun neraka. Angkun dengan siksa. Tetau gini akan belas. Coba. La ilaha illallah. Apalagi kita lemah-lemah jantung memang jabah. Tak ada. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Kemudian setelah terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, masukkanlah Firaun dan pengikut-pengikutnya itu ke dalam neraka. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang kehidupan kubur, yang menjelaskan tentang siksa kubur. Ini harus takut-takutin kita nih Bapak sekalian, ampun ini sadar kadang-kadang. Tambah din kelebihan-kelebihan doang, onek-onek manja ita. Rani tenggawe dosa. Ini tenggawe dosa deh. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan diakui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya lalu nyenterang tumati, lalu nyenterang jenazah sahabat Ansor ke kuburan ginana latiyah. Sesampainya Rasulullah SAW bersama para sahabat di kuburan, secara kebetulan tukang kali ya pun selesai ngali luang masih. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat duduk. Rasulullah duduk di samping lubang kubur. Kemudian para sahabat yang lain duduk di sekeliling beliau. Momot doang. Nabi bareng sahabat momot pada atas kubur. Diceritakan oleh perawinya Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai waya-wayan arak terpak bolong pen uluna ya nagin ketaget borong nono. Lihat tenang suasana saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kayu kecil, baitna kayu becil lihat Rasulullah. Kemudian ya gawe-gawe na lihat Rasulullah. Korek-korek na tanah nulik Nabi nih, korek-korek nang kutek nih, korek-korek kutek. Kemudian saat beliau mengorek-orek tanah nih ke Bapak Ibu sekalian, beliau mengangkat kepala beliau ke atas langit. Beliau na atas lihat Rasulullah langsung menundukkan kepala sampai 3 kali. Beliau atas tundukkan kepala lihat Rasulullah sampai 3 kali. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. 3 kali nangin kata Rasulullah. Sahabatku, endeng pertolongan timpa Allah Subhanahu wa taala adik pada jaga lele azab kubur. 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Kemudian setelah itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari azab kubur. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari azab kubur. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari azab kubur. 3 kali na berdoa Rasulullah SAW. Yampo sunnah na luwe-luwe doanta timpa Allah Subhanahu wa taala adik na lindungin ita lele azab kubur, terutama di tasyahud terakhir. Tahiyat akhir no kolan deh. Tahiyat akhir kolan ta memperbanyak berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga dari azab kubur. Iya saran Nabi ngajaran kita Bapak sekalian. Itu kisah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kemudian
Setelah proses tanya jawab oleh para malaikat, oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia itu terbagi dua, ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Barulah terjadi hari kebangkitan. Pirana terjadi hari kebangkitan pas nejelo kiamat. Datang wah kiamat nikah. Wah jerak wah yang nanti dengan dalam kubur ini datang jelo kiamat. Kita semua makhluk Allah dibangkitkan dari kuburnya. Ngurasang itu malik Bapak Ibu sekalian. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kemudian di hari kiamat kalian dibangkitkan. Bangkitan kita. Kemudian setelah kita dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, kita digiring di satu tempat yang namanya al-mauqif. Bangkitan dari Allah Subhanahu wa taala, geroh terus kita. Beli kata geroh, tempat yang namanya al-mauqif, tempat berdiri beh ke kolane tetuang. Beh ke kolane tetuang deh. Giring kita, kumpulang kita terus jadi saya laputa Bapak Ibu sekalian. Dan kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan hari kiamat, hufatan uratan. Tidak memakai sandal. Kemudian dalam keadaan telanjang. Telanjang bulat. Gurlan. Ya, gurlan. Sebagaimana persis ketika mereka keluar dari perut ibunya. Arak tu, ar kacamata keluar lele. Letian ki. Atau kaos naik. Darah. Atau jas. Oh, apalagi. Atau langsung sorban. Darah Bapak Ibu sekalian. Ahlaputa telanjang. Arlengir bahasa Sembalun aja deh. Jadi saat kita dibangkitkan kemudian dikumpulkan di satu tempat itu Bapak Ibu sekalian, semua kita dalam keadaan telanjang. Ahlaputa. Arlengir ahlaputa nika. Ahlengir. Arak jak leka jama, arak jak menunggang tunggangan. Dukun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ketika tambang kita. Yang mendengar hadis itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu sekalian, tanya na Nabi, "Ya Rasulullah, ya narak dengan saling pedasang, bun kintar langir saraja." Kira-kira ngeton deh. Berlangir halaput ini. Bebalu julun tebare. Angge. Sedara julun tebare. Nah, ya ni jae. Bi abonges, ni jak putih, ni jak abedang, ni tombong penyiong, ni jak dan sebagainya. Tapi kita saling pedasang. Apa kata Rasulullah? Ya nara tahu tu saling pedasang. Semua orang sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Ya nara tu saling gegita Bapak Ibu sekalian. Ya tahu la ilah ni nak san bahenolna. La ilah ni jak aduh mulan apau tongkel. Tak ada. Semua orang sibuk memikirkan kumbegin nasibna, selamat atau ya. Enggak nah. Ya narak dengan melirik-lirik Bapak sekalian. Dah kaput dangatong kumpulang pada telanjang ahlaputa. Ya nak dengan saling liu. Kenapa? Gara-gara sibuk memikirkan nasib pribadi masing-masing. Apakah selamat atau tidak? Gamak mudah-mudahan kepada selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita dikumpulkan, barulah ada istilahnya syafaat, bantuan, pertolongan. Lele ai Bapak Ibu sekalian, ada 3 kata Rasulullah. Pertama dari Nabi SAW, kemudian kedua dari para Nabi, kemudian dari yang ketiga dari orang-orang soleh, wasalihul mu'minin, dari orang-orang kelompok golongan-golongan orang soleh dari kalangan umat dari kalangan orang beriman. Nyampo tercinta-cinta loh dengan alim Bapak Ibu sekalian, loh dengan soleh. Sang temau ke bantuan, sang temau ke pertolongan syafaat na jemaah penjelo kiamat nika. Nya akan terbutuh gati dengan nika. Sangat-sangat le terbutuh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama alwi model syafaat nika lagu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada namanya syafaatul uzma. Asy-syafaatul uzma. Syafaat besar. Bantuan besar. Dan ini hanya diperuntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nah. Rasulullah doang epenan ini. Nggih. Apa fungsinya syafaat uzma ini Bapak Ibu sekalian?
untuk mengistirahatkan para makhluk dari huru hara maukib itu. Jadi dahsyat dukun ganti kondisinya jemaah ini ketika tangkum pulang lelah dukun nita. Kan ia watini kolan nampu matahari sampai atas sulu dan lain sebagainya. Nah yang tak terleplik gerea sesuai dengan amal perbuatan tak. Disitulah ada pertolongan baginda Rasulullah SAW. Adik temu tenang, adik temu istirahat, adik temu elenan. Siapa yang bisa memberikan bantuan itu Bapak sekalian? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacintai Nabi Muhammad, ingat terus Nabi Muhammad, tauladani Nabi Muhammad, sering-sering berselawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya dukun yang dalam Al-Quran maqaman mahmudan maka Allah Ta'ala ya kenana maqaman mahmuda ini kedudukan yang terpuji itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apa maksudnya kedudukan terpuji itu? Syafaat besar atau asyafaatul uzma, bantuan besar yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syafaat Bapak Ibu sekalian, ini juga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan suatu kelompok ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa melalui proses perhitungan. Ini syafaat dari Nabi yang dah ini. Enggak mampu Nabi Muhammad doang. Yakin kira-kira kita diri tani bau taman ini. Loh orang-orang yang kelompok yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya masuk surga tanpa ada perhitungan. Ya narak masalah-masalah, los sama surga. Ya narak pengendang SIM, bapak narak. Ngendang KTP bapak ya narak nikah. Ya narak, los. Ini syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, walaupun mungkin karena sadar tak pendiri tesang tesemal berharap deh. Lagu ba. Ya nak salah nata berharap. Sang mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW masuk surga bi ghairi hisab. Sebagaimana doa yang selalu didengungkan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah derajat orang. Wah pasti nata masuk surga ngembeyang na malik bantuan lek Nabi seren tinggi derajat na malik. Seren tinggi derajat na malik. Ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam An-Nawawi juga khusus kepada Nabi Muhammad. Ya natawi lain. Enggak Nabi doang tahu ngembeyang bantuan adik nan tinggiang derajat ta. Alhamdulillah rabbil alamin. Yuk, semakin tinggi derajat dah, semakin bagus sekolah anta, semakin banyak nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ada syafaat, ada bantuan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang akan masuk neraka, adik nawurung teman neraka. Ya, ini butuh kita tuh ya ini. Wailah, ahlapu dah kolan butuh deh. Bantuan yang akan membantu seorang hamba gintama neraka adik nurung tama neraka. Adik nurung tama neraka. Dan kata Imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala, ini tidak khusus hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, para nabi dan orang-orang soleh. Ya Allah, ya ampun Bapak sekalian, tercinta loh dengan soleh nanti. Sang jemaah penjolo kiamat ginten taman neraka sang ya ngembeyang kita bantuan. Sang ya nyelamatang kita. Maka ya Allah yang pok celaka dengan benci, dengki kita dengan alim, kita dengan soleh celaka Bapak Ibu sekalian. Soalnya gin tahu ngembeyang kita bantuan jemaah adik dendik tetaman neraka. Kemudian yang kelima, ada bantuan yang untuk membantu orang-orang yang sudah ada dalam neraka supaya dikeluarkan. Nih, syafaat endah nih. Jadi duit modelnya syafaat nih deh. Duit modelnya. Jadi syafaat yang akan mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk neraka keluar malik lilik neraka. Terus sama surga. Siapa yang mampu memberikan syafaat ini? Lagi-lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan orang soleh. Tahu ya endah dengan soleh. Gamak mudah-mudahan
Mudah-mudahan semua kita Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi, dari orang-orang soleh, dari guru-guru kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Setelah proses syafaah itu berlangsung, barulah akan datang apa wah Malik. Alwe proses na nanti. La haula wala quwata illa. Baru nang ngitung amal ibadah tawa, perhitungan wah Malik wah. Perhitungan Malik. Al-hisabu wal qisasu fil mauqif. Tuno kolantagin hisab pun kolantang kumpulang no. Ya kolanta hisab amal perbuatan tabun dunia, ya endah kolantang kisos wah tono. Sampai bembe itanggean laga bacurna ginna hisab endah jemaah. Inang endang pertanggungjawaban. Yo tono kolan aywah jagor batur, aywah mantok batur, aywah nyumpak batur. Ya kolan nagen bongkar, seluruhnya dibongkar. Iya, yauma la takhfa minkum khafiyah. Hari di mana tidak ada satu rahasia pun yang tidak terbuka. Ahlapuna terbongkar Bapak-Bapak sekalian. Ngeri-ngeri sedap lah nih keja. Ngeri-ngeri sedap deh. Ngeri-ngeri sedap. Mudah-mudahan pada selamat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dalam surah Al-Isra. Dan kami akan mengeluarkan kepada manusia itu kelak di hari kiamat tulisan catatan amal yang mereka jumpai wah terbuka bengan angkun amal perbuatan telai bagus ilenge karing tamacangang dirita. Iqra kitabak nuka Allah Ta'ala, bacalah catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah engkau sendiri yang menjadi penghitung amalmu selama ada di atas dunia hari ini. Bapak-Bapak sekalian. Kemudian setelah terjadi yaumul hisab, setelah nanghitung amal ta Bapak-Ibu sekalian, barulah terjadi yaumul mizan. Hari pertimbangan wah Malik. Ginan timbang wah ngitung wah baru selesai wah. Dipertontonkan wah selesai wah. Layar tancap kolantang kita angkun kelakuan lampak tah. Ili pada atas dunia. Jerak nono baru terjadi hari ini pertimbangan amal tahu. Nantimbang wah ambil keberatan wah Malik ini. La ilaha illallah. Ambil beratan amal baik atau amal baik atau amal buruk. Yang nuka Allah Ta'ala dalam Al-Quran timbangan nono sangat adil. Jadi seorang pun tidak akan terzalimi. Sekecil apapun kebaikan yang pernah ia lakukan di atas dunia, pasti akan kami berikan kepada kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya nara istilah zalim-zalimnya. Benar-benar tetun timbang. Nih, tetun timbang. Pas ganti timbangan nanti. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, dan tidak akan dizalimi seseorang sedikit pun. Ya nagin zalimin. Kemudian setelah itu, setelah amal kita ditimbang Bapak Ibu sekalian, barulah ada as-sirat. Apa sirat? Titi, Pak. Orang kenal tan ini Malik. La ilaha illallah. Ya pun tata masuk surga mas ini. Ribet kali ini deh. Tapi insyaallah tidak ribet bagi orang yang rajin beramal soleh. Yang ke-8 baru taliwat as-sirat. Sirat itu kata ulama tariqun yudha'u ala dhahri jahannam, yaitu jalan yang ditaruh di atas punggung neraka jahanam. Atau bahasan saja titi wah kan deh. Titi wah. Lagi-lagi tergantung amal ibadah. Ada orang yang taat itu Bapak Ibu sekalian, mayyamurru alaihi kalam hatil basar. Ada orang yang melewati titik siratal mustaqim itu seperti kedipan mata. Ya pun taduang belak wah itu wah pun surga. Dia bacatna. Ada orang yang melewati sirat itu kalbar, seperti kilat. Pecatna. Arak dengan adengan enah mangkun tundari. Ada seperti orang yang berjalan. Ada seperti orang yang merangkak. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang beriman yang di dunia selalu melakukan dosa. Ginna kepesil naina langsung urak loh neraka jahan. Wal iyadu
Wal'iyadzubillah. Sekali lagi tergantung amal ibadah tergantung amal ibadah ta. Wahana selesai titik suratul mustaqim beruah dengan islamat Bapak Ibu sekalian ginnan dait al haud dukun arna telaga ai bukan telaga sembalun dah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Al haud laun kah di lain kesempatan tak bahas ya deh. Semua nabi memiliki haud. Likulli nabiyyin haudun kata Rasulullah SAW. Setiap nabi memiliki haud, memiliki telaga kelak. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi endah ardue telaga Kautsar endah laun. Lagu aikin mau ini ba selamat ibacu doang leka natulak. Barulah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tahapannya ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka selesai wah. Taman neraka aja bah. Bun kafir kekal. Bunda dengan beriman ya nak kekal sesuai dengan amal buruk yang pernah ia lakukan di atas dunia. Bunda dengan pacu belek anak tama surga ya nak dawah keluar dengan wahna tama surga aja. Kena ceritana dengan wahna tama surga kemudian keluaran malik taman neraka. Ya nak dawah keluar. Taman neraka tama surga aja tama surga wah selesai wah. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Masuk surga dan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik, pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal soleh. Amin amin Allahumma amin. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kami sampaikan hari Ahad ada penjengukan setelah zuhur. Setelah zuhur sampai asar. Sampai asar. Kemudian kami ingin memberikan permakluman kembali untuk Ina Ama selaku wali murid. Mari sama-sama kita tegakkan aturan di pondok. Dendek pada nyelonong doang tama. Tutup ta gerbang masih itu muka ya. La ilaha illallah. Tutup kami wah hijau tutup na. Ya tapi tahu kita ya. Mau tahu doang ya tama. In kami semalam kedekang nepe waktu ini kulan peja. Baina pe kembeke tu ka apa juga. Anak pe lokin kebaun si jayang waktu itu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, seketat apapun aturan, bun ita pada sebagai dengan toa, ya tak menjunjung aturan niwahara, ya nah tahu berjalan. Bagaimanapun kami mengontrol 24 jam. Deh, sang mendeknya kanta kejap, ampuh datang, itu toa. Deh, mendeknya kanta dalam balik, mendek usat-usat nunya kana kejap. Umi nanya kana istirahat, ampuh datang ya tetuang doang. Maka yampo tangambang epe kesempatan bilang rebo pe pada nitip. Ya, tapi nitip sembarang jelo. Wah ngembang jelo rebo masih doang ya pada memendok-mendok. La ilaha illallah. Hebat gatikan campen ini. Dengan itu kalau anak sekolah Yaman di Mekah ya nerjahit sekian tahun. PJIT sembalon masih tegita gunung atas laut jak bawah. Sekarang belalu kiantah deh. Belalu kiantah. Nah. Maka sekali lagi kerjasama kita sebagai baik dari pihak pengasuh, Ina Ama selaku wali murid untuk bersama-sama mematuhi aturan yang sudah berlaku di pondok ta. Buat bareh yang nak ketat nu KIP pada nyebut dia. Padahal kan campil langgar ya. Tapi kenantai. Wah nono ita ta doang salahang. Ya no balak yang kan lekan canusat nono kah. Apu yang sat dirupai. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian selaku wali murid, adik ta bareng-bareng jalanang aturan wahyara. Bahkan ada rencana untuk titipan jalorobo ginam pangkas endah. Ketagihan ya tapi perlu lah nitip. Nggih, ya tapi perlu nitip.
Allah Subhanahu wa taala alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami menyampaikan amanat dari Bapak Ibu yang diniatkan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, yang tidak sempat kami bacakan tadi. Maka sebelum doa, kita bacakan Fatihah kepada almarhumah Ina Usma, Ama Usma, Ina Nasti, Ama Nasti, Asni, Ama Saringgi, Ina Marihun, Ina Sukarma, dan Ama Martini, termasuk hamba Allah 600.000. Mudah-mudahan yang meninggal dunia diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan amal yang Bapak Ibu masukkan pada sore hari ini menjadi amal jariah yang pahalanya selalu mengalir kepada Bapak Ibu kita yang sudah meninggal dunia, yang Bapak Ibu niatkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, jarita ngendeng Bapak sekalian, kesempatan P jelo sulik na lemak daripada miskin yang na buah lembaran, miskin na hujun-hujun beci, daripada senterang lo asrama, mengingat kayu na sangat minim no kan pira tolang. Bareh ngelak buik na kayu ni, narak na kadung ngelangnya jemaah. Nah, oleh karena itu, ngendeng kesempatan sekalian, terutama bapak-bapak, peluangan waktu pe lemak Jumat sambil tengah hari pada artimu ke dalam bara rongguar rantai mas ngatu miskin kayu bantenu. Kemudian pada hari Sabtu yang akan datang ada pengajian bulanan dari Majelis Taklim guru kita semua, Al-Waqfurullah Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Hilmi Dajamuddin, yang bertempat di Masjid At-Taqwa. Oleh karena itu tumama lalu gotong royong tangendeng tunina na ngaji. Demikian, dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqina wa faqi 'alana wa qarabatin lana fi dinina لأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سر أنت أقرب من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن على السنن وانصرنا في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهدي الرجال على السنن وانصرنا في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن من الفتن وهدي الرجال على السنن وانصرنا في العشايا والبكار وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق داعنا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت بها الحصى وأروة جيشا بما عاشي ومعاد وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت بها الحصى وأروة جيشا بما ينهميري على معاشي ومعاد وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت بها الحصى فإنها ميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين
اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أدخلنا الجنة من غير مسابقة عذاب ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة